Setelah itu kalian masukin keywordnya kayak tadi di sini. Ininya diganti dulu ya, ininya diganti Indonesia. Karena kan kita mau bikin artikel dengan bahasa Indonesia, jadi kita di sini langsung search aja Indonesia. Nah, itu nanti keluar. Sampai sini ada kendala? Kak Bayu, Ya. Halo, ya. ini harus masukin URL dulu ya Kak? Langsung masukin kata kuncinya aja. Tapi kalau nggak salah, ini tuh kalian harus daftarin ke Gmail kalian dulu deh. Login pakai Gmail ya, Bay, berarti ya? Iya, login pakai Gmail dulu. Ayo guys, coba login dulu pakai Gmail, biar nanti step-stepnya kamu nggak bingung di tengah-tengah. Udah guys, kalau bisa biar bisa lanjut bilang ya. Baik, berarti nanti ceritanya semua teman-teman, ini kan latihan. Barengan aja bikin misalnya tempat wisata di Jakarta, langsung aja ntar judulnya jadinya barengan. Oke, boleh. Subtitle dan sebagainya, biar sama-sama bisa bikin. Sudah belum guys? Atau ada kesulitan gimana? Apa yang nggak bisa? Mungkin Bayu bisa bantu. Guys, bisa dilanjut nggak? Sudah, Mbak. Lanjut, Mbak. Udah, Mbak. Oke. Udah bisa masukin keywordnya? Yang tempat wisata di Jakarta, udah bisa? Udah, Kak. Udah, Mbak. Oke. Udah keluar ya? Udah keluar angkanya kayak gini ya? Artinya apa tuh, Bay? Nah, biasanya kalau yang dipakai sama orang SEO sih ngelihatnya ke search volume. Jadi search volume itu adalah angka yang menunjukkan dalam sebulan itu pencariannya kira-kira ada berapa gitu. Ada berapa orang yang ngeklik di Google, ada berapa orang yang nge-search di Google, misalnya tempat wisata di Jakarta, contoh gini. Tempat wisata di Jakarta. Nah, ini kan aku nge-search di Google. Nah, ini tuh nanti masuk ke search volume. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak gini, 10.000, gitu, berarti nanti di search volume ini ada 10.000 dalam sebulan, kayak gitu. Itu per orang apa per berapa kali, Kak? Per orang setiap orang nyari gitu. Unik berarti ya, Bay ya? Bukan ya, per kalau IP-nya mesti beda berarti ya? Kayak gitu, Mbak. Bay, mau nanya dong, Bay. Itu ya, kan boleh, misalnya tadi kamu tulis tempat wisata di Jakarta di Ubersuggest ini. Kalau misalnya diganti, itu kan anggaplah 27.100 ya. Kalau kamu ganti misalnya tempat wisata Jakarta, mungkin nggak search volume-nya beda? Mungkin. Oke, berarti kita bisa ya kalau misalnya anak-anak nih, teman-teman mahasiswa belajar, dicari yang lebih tinggi gitu ya, Bay? Boleh, iya. Jadi dalam keyword ini saya tempat wisata Jakarta. Itu tuh mau kalian pakai di atau nggak pakai di itu bisa jadi beda nih. Contohnya tempat wisata di Jakarta. Ya udah limit. Nah, jadi kalau misalnya nggak berbayar gini nih guys, cuman dapat beberapa kali kesempatan terus limit. Oh, oke. Kayak gitu aja. Pokoknya. Tapi berarti mungkin beda, berarti nanti cocok-cocokin ya, Bay ya? Cocok-cocokin. Ya. Lanjut, Nah, Bay. di sini kan ada search volume, itu tadi yang udah aku jelasin. Terus ini tingkat kesulitannya. Kalau kita mau bikin website ini, kalau kita mau bikin konten ini, kira-kira kesulitannya berapa angkanya? Ini 14, itu masuknya ke easy, gitu. Ini yang ini nggak usah dihiraukan yang ini, karena ini masuknya ke Google Ads gitu, atau yang berbayar sih. Ini nanti ada CPC-nya. Nah, ini kalau misalnya setiap iklan yang diklik itu harganya 1.200. Contoh kayak gitu. Nah, kalian ini bisa ngeliat trennya juga di sini. Nah, ini kan trennya kan agak turun ya. Ini kan karena ini tuh dalam setahun ya, ini tren dalam setahun yang di sini.
karena sekarang di masa pandemi, jadi trennya pasti turun. Orang nggak ada yang wisata kan di pandemi gitu. Cuman mungkin karena sekarang udah agak-agak PSBB-nya udah agak longgar, udah agak orang-orang udah mulai bisa berani. Ini agak sedikit naik sih untuk tempat-tempat wisata udah mulai agak naik lagi. Kayak gitu. Jadi ini juga dipengaruhi sama kondisi sekarang ya. Contoh sekarang lagi pandemi. Udah pasti yang kayak namanya tempat wisata, terus rekomendasi kafe apa segala macam itu pasti turun kebanyakan. Karena orang rata-rata juga nggak berani kan. Dan yang pasti rame itu yang keyword-keyword kayak tadi, contoh tuh misalnya apalah banyak lah tentang misalnya rumah tangga gitu ya, suami istri bagaimana cara cepat hamil, cara cepat mendapatkan anak apa segala macam itu pasti tinggi karena orang rata-rata di rumah dan ya udah mau ngapain lagi gitu. Jadi kalian juga harus bisa baca situasinya juga. Kalau misalnya lagi pandemi gini sebenarnya sangat nggak memungkinkan. Ini kan contoh ya, nggak memungkinkan untuk kalian bikin rekomendasi tempat wisata gitu. Karena kemungkinan dicarinya juga pasti kecil gitu. Contoh sekarang nih banyak orang yang pandemi ternyata lebih suka tanaman gitu. Ini aku ke tools lain ya. Ini tools yang ini sebenarnya berbayar sih. Cuman intinya sama sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang udah kepikiran belum? Kira-kira mau bikin artikel yang kata kuncinya apa? Mungkin kalau ada, nanti sekalian aku cekin di sini. Siapa tadi yang nanya-nanya? Mungkin Arkan, mungkin, atau Vido tadi siapa? Belum kepikiran kali bayi baru Belum soalnya kepikiran disuruh ya? bikin. Okay. Contoh sekarang ya. Sekarang tuh yang lagi rame itu sebenarnya ini. Kak Bayu. Ya. Boleh nggak keywords-nya tentang skincare? Skincare boleh. Skincare itu digabung apa dipisah sih? Gabung ya skincare. Contoh ya kita lihat nih skincare. Nah untuk orang yang nyari dalam sebulan itu ada segini 200.000. Ini trafficnya untuk trennya. Nah mana sih ini? Kalian bisa lihat di sini. Ini tuh lagi naik turun ya. Turun. Nah, sekarang nih lagi menunjukkan lagi naik lagi sih. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya panggilnya siapa ya? Agnes ya? Agnes ya, misalnya mau Agnes, bikin. Ya. Ini juga kalau misalnya di tools yang ini atau yang ini juga sebenarnya ada rekomendasinya lagi sih di bawahnya. Nah, ini. Tadi kan misalnya tempat wisata di Jakarta. Nah, di bawahnya nih ada rekomendasi misalnya tempat wisata di Jakarta Timur. Nah, ini ada berapa nih? Ada 1.600. Nah, ini masuk dengan long tail itu, ya ini, yang panjang-panjang ini nih. Tadi siapa yang nanya ya? Tadi ada yang nanya, untuk long tail sama, ya, long tail sama short itu apa bedanya? Ya ini, kalau yang long tail itu, yang start volume-nya tuh yang pasti lebih dikit dia. Contoh tempat wisata di Jakarta yang buka saat ini. Ini udah masuknya ke long tail, gitu. Dan search volume-nya udah pasti lebih kecil daripada short tail keyword yang tadi, yang kayak gini, gitu ya. Ini aku coba pakai ini namanya Google Keyword Planner. Ini berbayar sih, tapi kurang lebih pemakaiannya sama kayak ini. Cuman ini lebih nggak limit. Nah ini ada rekomendasinya juga nih buat Agnes gitu. Contoh misalnya keywordnya tentang skincare. Ini kan banyak banget ya, ada 200.000. Jadi kalau misalnya Agnes bikin blog baru, terus langsung ngebahas tentang ini saingannya akan website-website gede gitu. Kita coba buktiin ya. Skincare. Justru harus ini mungkin ya, Bay, nggak banyak saingan mungkin. Nih kayak yang gede langsung ya Shopee, Tirto, dan segala macam ini udah pasti pertama tuh Kompas. Jadi kalian buat ada di dalam halaman ini tuh sangat page one. Ya page one ini agak susah gitu. Jadi kalau bisa cari yang ribuan aja lah, yang 1.800 itu masih oke. Nih misalnya nih skincare untuk remaja aja nih masih gede 18.100. Nih misalnya skincare untuk jerawat, untuk
kulit kering. Ini lebih kecil-kecil lagi. Ini nanti Agnes bisa coba inilah cari-cari sendiri. Nanti yang kira-kira saingannya tuh juga nggak gede gitu. Gitu Oke, ya. Kak, makasih ya. Nah, nanti setelah kalian research keyword kayak gini, kalian jadi tahu tuh keyword apa yang mau kalian pakai. Contoh tadi tempat wisata di Jakarta. Oh, atau ini deh, pakai artikel yang udah ada tadi, cara bayar pajak online. Nah, ini trennya kayak gini. Nah, ini bisa dilihat dari November, Desember, Januari, April kayak gini. Ini juga ada di tools yang tadi yang Uber Suggest itu, kalian bisa lihat sendiri. Gitu. Contoh cara bayar pajak online itu ada 8.100. Ya udah kalian langsung bikin aja artikelnya. Contoh tadi di mana ya? Nah, tadi kan keywordnya cara bayar pajak online. Nah, ya udah di sini aku juga pakai kata-kata ini, cara bayar pajak online. Karena kan akan lebih baik kalau misalnya tadi kan udah dibahas ya, kalau keyword itu ada di judul. Jadi contoh cara bayar pajak online. Nah, ini juga harus ada di sini. Kayak gitu. Dan usahakan paling awal ya, kayak gini. Terus di apa namanya nih di permaling atau ini yang tadi aku bilang URL-nya. Ini juga kita bisa edit-edit. Kalau di WordPress bisa kayak gini. Contoh, ini kan udah ada nih cara bayar pajak online. Ini tanpa ini juga sebenarnya bisa kayak gini. Oke, ini juga nggak apa-apa gitu. Ini bisa kalian edit-edit sendiri di sini. Tapi usahakan itu ada keywordnya. Tadi kan keywordnya kan cara bayar pajak online. Jadi di sini juga ada cara bayar pajak online. Kayak gitu. Nah, terus kalian, yaudah ini tulis seperti biasa. Sebenarnya bagusnya itu cara bayar pajak online itu ada di paragraf pertama sini sih. Cuman karena ini aku mau ngejelasin hal lain dulu, jadi untuk keywordnya aku taruh di sini. Ini nggak apa-apa juga karena ini masuknya masih awal, masih pembukaan. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, aku paragrafnya per baris juga dikit-dikit kan. Ini juga biar usernya bacanya enak gitu. Kalau kita bacanya numpuk-numpuk kayak gini, terus kayak gini, ya kalian yang lihat sendiri deh, kan nggak enak gitu bacanya kayak apa nih gitu. Jadi lebih susah bacanya. Cuman kalau dibuat kayak gini, ini enak. Ini khusus buat media online ya gitu. Kalau buat jangan kalian terapkan buat skripsi juga, nanti kebanyakan paragrafnya. Pokoknya ini buat media online lebih baik paragrafnya itu barisnya dikit. Terus kalian kasih kayak gini. Nah ini tadi aku bilang juga, artikel yang bagus itu harus ada internal link-nya. Nah ini aku ngasih ke internal link ke artikel aku sendiri gitu. Kayak gini contohnya. Terus mulai ke subheading. Nah ini tuh masuknya ke subheading. Atau Baik, caranya H2 gimana yang tuh, tadi. Bay? Mau masukin yang di tengah-tengah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Oh ya, gini contoh ya. Tentang ini. Di link ini di blog. Ini kalau misalnya pakai WordPress kayak gini caranya. Kayak gini. Terus kalian ke insert link di sini. Nah, ini URL-nya kalian tinggal paste aja ke sini. Contoh nih. Aku ke IDN Times deh, contoh. Kayak gini. Di copy aja ininya, URL-nya. Setelah itu balik, masukin ke sini. Paste, apply. Udah, masuk IDN Times gitu. Gitu doang sih. Terus kalau misalnya mau ke blog sendiri juga bisa. Contoh. Tekno.com. Tentang nih cara lapor SPT tahunan. Ini kan blog aku sendiri, sama aja sebenarnya caranya. Kita copy URL-nya, kita masukin deh ke sini. Yang tadi di blog dulu, masukin, di apply.
Udah, gitu doang. Kalau untuk masukin link. Kayak gitu ya guys. Ada lagi nggak tuh yang mau ditanya? Tadi siapa yang pakai Wix Arkan lagi praktek nggak? Mungkin ada kesulitan Ya Kak, atau yang pakai Blogspot tadi? lagi coba sih tadi. Lagi coba ya? Kalau Wix di bawah sih ininya apa kayak menu. Ada ya? Tapi ada kayak gininya kan? Bentar Kak, lagi coba. Guys, kalian kalau mau latihan, mungkin bisa sih sekarang kan ini cuma latihan. Pakai artikel yang udah ada aja dulu di kopas-kopas kali. Dimasuk-masukin, maksudnya cuma biar tahu ininya aja sih, tools ini buat apa, kayak gitu-gitu guys. Bisa Kak, Wix udah. Bisa ya? Bisa. Aman. Ya, kurang lebih kayak gitu. Yang di Blogspot gimana guys? Rata-rata pakai Blogspot nih ya kalau tadi yang saya lihat. Kak Bayu, Ya, Danisa. ya ini kan aku pakai Uber Service Center, tapi itu kalau Danisa, nggak kedengeran headset kamu. Ya, coba. iya aku Ada noise gitu deh. Apa Iya, dari aku mungkin- dong ya, Mbak? Enggak kedengeran. Oh. Ya, Danisa. kan aku lagi nyoba Itu ini. Aduh, bentar. Yang dulu ke WA gua. Raihan. Iya, Danisa silakan. pakai Uber Suggest itu kan, terus dia ada kayak limitnya gitu ya Kak, kalau misalnya kita mau cari. Aduh, maaf banget. Iya. Danisa, aku nggak bisa denger kamu Nggak, ngomong apa. Gue dengar. Danisa, tadi kamu nanya masalah Uber Suggest, ada keywordnya, ada maksimal kan? Bener nggak? Ya, tadi udah dijelasin sama Bayu. Kamu nggak ngedengerin berarti. Iya, baik. Danisa nanya tuh tadi, ada maksimalnya karena free ya? Iya, karena free kalau nggak salah sehari cuman boleh nge-start 10 kata kunci. Keyword. Jadi karena free ya kamu batasin aja Danisa. Misalnya per hari kalau pas kamu mau bikin artikel, ya kamu kira-kira udah mulai menentukan tuh keywords apa yang mau kamu cari. Karena ini kan free tools-nya. Gitu ya Danisa ya? Makasih Mbak, makasih. Ya, lanjut Bay. Oke, lanjut ya. Udah, nah setelah kita buat artikel paragraf pertama, kita masukin heading 2. Nah, heading 2 tuh kayak gini. Ini caranya gimana kalau misalnya di WordPress balik lagi, ini kita ada pilihannya. Ini kita tentuin ya, ini kita mau paragraf, heading 1, heading 2, heading 3, tinggal kita klik aja. Gitu. Ini balik lagi. Bedanya apa sih, Bay? Jadi maksudnya pas kalau kita mau bikin paragraf, klik dulu paragraf, tadi kan kamu udah tentuin tuh keywords bagusnya ada di mana gitu ya. Berarti pas heading 1, kita klik dulu heading 1, masukin kalimatnya gitu ya. Ntar pas heading gitu. 2, pindah gitu, terus seterusnya ya? Iya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Ya, sebenarnya gitu guys. Untuk kayak gininya mah setiap CMS-nya gitu beda-beda sih. Dari Wix misalnya, dari Blogspot, dari WordPress, caranya tuh mungkin nggak kayak gini sama, cuman pasti ada untuk heading-nya ini gitu. Iya, baik. Maksudnya mungkin beda gitu, kayak tadi kan Arkan bilang apa linknya dimasukinnya lewat bawah, yang pilihannya mungkin gitu. Ya. Nah, tapi yang tadi kamu bilang sebaiknya keywords ditaruh di mana, itu kan sebenarnya sama aja dong, Bay. Maksudnya sama aja. Ketentuannya sama kan. Misalnya harus ada di title sama di heading 1 misalnya. Iya, nah, berarti ketika nanti yang bikin di Blogspot atau di Wix sama kan? Tinggal harus masukin dulu heading 1, baru bikin kalimatnya, termasuk di dalamnya harus ada keywords gitu ya. Oke. Betul. Gitu. Udahnya gitu sih. Contoh, apalagi nih? Aku kasih artikel-artikel yang listicle juga deh. Listicle biasanya gampang nih. Tadi tuh Shiva nanya apa ya? Baru kejawab pas praktek kan kalau nggak salah, lupa saya jadi. Apa ya tadi ya, Bay? Meta description bukan sih? Oh, meta description. Iya, benar. Udah kejawab. Oh, udah. Tadi, ya. Masukinnya di mana tuh, Bay? Di blog emang udah kejawab? Belum. Nanti aku ini dulu. Ini buat kayak mengidentifikasi dulu nih. Aku mau coba diskusi sama teman-teman. Kira-kira judul ini masuknya heading berapa? Heading 1 ya, Kak? Ya, betul. Ini heading 1. Terus, biasanya kalau artikel-artikel kan kayak gini, heading 1, terus gambar, ini kalimat pembukanya, terus ada keywordnya di sini, drama Korea terbaru. Nah, ini masuknya heading berapa?
Itu heading 2 ya, Kak? Nah, iya kayak gitu. Udah mulai kejawab kan, udah mulai ngerti kan heading 1, heading 2 bedanya di mana? Kalau heading 1 udah pasti di judul sih. Heading 1 ini udah pasti judul. Heading 2 tuh ini. Nah, kalau misalnya di dalam heading 2 itu ada anakannya lagi, istilahnya apa ya? So, pembahasannya lagi, itu bisa kalian masukin ke heading 3. Cuman karena ini cuman bahas tentang ini doang, jadi cuman stop di heading 2 doang, kayak gitu. Baik, sorry deh, ini kan heading 2 tuh yang crash landing on you ya. Terus yang pasti udah nggak asing lagi kan, itu masuk ke heading 2 gitu maksudnya? Yang ini nih, description yang tadi kamu bilang. Ini udah paragraf lagi. Oh, paragraf. Oh, oke. Ini isinya, Maksud kamu tuh berarti kalau tadi bikin di dalam heading 2 mau ada subjudul lagi ya maksudnya? Iya, subjudul lagi, itu bisa. Paling gitu sih. Kalau misalnya format listikal biasanya gitu. Habis heading 1, gambar, penjelasan. Heading 2, gambar, penjelasan. Penjelasan ini maksudnya paragraf ya. Terus heading 2 lagi nih, masih heading 2 masuknya. Walaupun ini walaupun ini di bawahnya si crash landing on you, cuman ini tetap heading 2 masuknya. Karena ini yang nomor 2 sama nomor 1 ini masih satu rumpun, gitulah. Cuman beda nomornya doang, kayak gitu. Ini tetap heading 2, ini juga heading 2. Nah, ini kalian juga bisa masukin kayak gini, ada baca juganya. Ini kalian arahin lagi ke artikel yang kalian bikin. Contoh di dalam kalau di dalam blogspot aku ini kan, di dalam blog aku ini kan ada tentang apa ya, aplikasi live streaming bola gratis. Nah, di sini aku masukin. Jadi orang kalau ngeklik ini, nah, itu larinya ke sini. Ini buat nambahin traffic juga bisa. Kayak gitu. Buat masukin link-link kayak gini tadi kalian udah paham kan ya? Udah. Paham. Oke. Aman. Kalau udah kayak gitu, baru deh ini paling penutupnya kayak ya udah, nah guys, itulah daftar drama Korea terbaru yang dapat kamu nikmati. Happy watching, udah gitu doang. Paling penutup mah nggak usah banyak-banyak lah. Karena nggak bakal dibaca juga sebenarnya sih kalau pembuka sama penutup jarang yang baca. Jadi orang kalau nyari listicle kayak gini paling ya udah langsung fokus ke ya udah list drama Koreanya apa nih gitu. Terus ceritanya tentang apa? Udah paling mereka bacanya itu doang gitu. Baik, boleh dijelasin nggak? Tapi dalam bentuk yang tadi tuh yang kamu masih insert yang kalimat yang nah yang ini. Boleh. Tadi kamu contohin masukin heading 1, heading 2-nya gimana tuh stepnya? Ya kayak tadi. Ini kan heading 1 di sini. Ini pokoknya udah nggak usah diapa-apain karena ini kalau judul udah pasti heading 1. Terus kita bikin paragraf. Ini heading 2. Heading 2 cara masukinnya gimana? Nah, ini kita setelah bikin ini misalnya kita blok kayak gini. Terus ini kalau di WordPress ada pilihannya nih. Ini kita misalnya mau jadi heading 1, heading 2, heading 3, ini bebas. Ini cuman ini kan heading 2, jadi kita tulis aja heading 2 kayak gitu. Nah, terus kita space lagi di bawahnya. Nah, ini dia udah otomatis paragraf gitu. Ini kalian bisa nulis apa lagi. Contoh, selesai nulis, udah kan? Misalnya pembahasannya udah selesai, kita tulis lagi. Nah, ini masuk lagi ke heading 2. Gitu. Nah, ini kita bikin heading 2 lagi. Caranya, di blok lagi kayak gini, terus heading 2. Udah, ini udah jadi heading 2 lagi. Terus ini isinya, paragrafnya, kalian tulis lagi. Setelah selesai, masukin lagi heading 2 lagi. Ini heading 2 lagi nih. Kayak gitu aja sih. Kira-kira paham nggak? Ya, baik. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Ya, tuh Agnes. Aku mau nanya, kalau yang heading 3 itu kayak gimana ya? Kalau heading 3 lebih ke fungsi heading kali, Bay. Maksudnya itu tuh artinya apa kalau di artikel? Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk heading ini sebenarnya selain enak buat pembacanya, itu bagus juga di Google sih. Buat Google-nya untuk Google nge-crawl-nya. Jadi Google tahu ini tuh judulnya tentang ini. Dan sub-sub pembahasannya itu ditandai dengan adanya heading itu tadi, Mbak. Gitu. Jadi Google bisa tahu nih sub pembahasannya tuh tentang ini, tentang ini, tentang ini. Oh, listnya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi Google bisa tahu gitu dengan kita kasih heading itu. Sebenarnya kalau kita bikin manual kan ya bisa ya kayak gini aja udah kita bold gitu ya misalnya. Ini kelihatan udah kayak heading gitu misalnya ya. Cuman secara user mungkin ngelihatnya oh ya udah ini sebagai heading, cuman sebagai Google
ini bukan sebagai heading, ini cuma kalimat di bold. Paragraf. Gitu doang. Iya. Gitu. Iya ya. Oh, oke. Gitu sih. Ngaruhnya ke pencarian Google ya, Bay ya? Iya, jadi Ada biar heading si itu. Google itu kan tadi kan aku jelasin di awal, setelah dia ngelihat website itu kan di crawling sama dia. Ini istilahnya dijelajahi. Itu dilihat judul artikelnya itu ditandai dengan heading 1. Jadi Google itu mengenalinya kalau judul artikel itu heading 1. Pembahasan itu heading 2 gitu. Jadi kita buat ngasih navigasi lah ke Google gitu. Jadi Google nggak bingung juga. Semakin artikel kita ini mudah dibaca Google, kemungkinan juga artikel kita ini nanti bisa ada di page 1 kayak tadi. Gitu. Tadi lanjut ya. Yang buat heading 3 contoh bentar gitu. Contoh heading 3. Ini kan kita udah ada heading 2. Kita bikin heading 3-nya contoh kayak gini. Di bawah ini ada heading 3. Ya udah kita tentang aplikasi ini ya. Udah. Terus ini aplikasi ini kita tandain aja heading 3 gitu. Ya gitu. Ini ininya apa namanya? Ini pembahasannya. Terus kita masukin lagi di sini 2 tentang tentang apa ya? Bla 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 ada gitu ya misalnya. Udah kita tandain lagi heading 3. Ini pembahasannya di bawahnya lagi. Bahas tentang apa. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih ininya kayak bikin artikel nggak sih? Kayak bikin ya udah kayak skripsi aja gitu kan, ada bab 1.1 1.101 ya gitu-gitunya lah. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Guys, yang pakai blog lain mudah nggak dicarinya si heading-headingan tuh tadi? Ada kendala nggak? Iya, kira-kira yang pakai Blogspot, yang pakai Wix gitu. Kak Bayu mau ya. Kalau ini Nanda, kalau yang di Blogspot itu tulisannya ada major heading, subheading. Iya. Heading. Nah, kalau H1 itu dia yang paling major heading ya. Terus di bawahnya itu heading, habis itu ke subheading gitu. Itu kayak sama aja kayak heading 1, heading 2, heading 3, cuman beda penamaannya aja. Oke, Kak Bayu, makasih. Iya. Kak, untuk boleh. Ini siapa ya yang nanya ya? Bingung, Bu. Farhana. Yang nanya siapa sih? Farhana, Mbak. Oh ya, silakan Farhana. Iya. Kak, aku mau nanya, waktu itu aku magang kan, terus aku bikin artikel SEO juga di WordPress. Tapi setiap artikel yang aku bikin, itu yang di title readability, yang your title doesn't contain positive or negative sentiment, itu dia nggak pernah checklist, Kak. Selalu X. Itu kenapa ya, Kak? Dengar nggak, Bay? Yang ininya ya? Ininya bukan? Yang ditulis ininya bukan? Iya, readability-nya nggak oke gitu ya, Farhana? Halo. Farhana. Yang hilang tuh, Bay. Di ranknya itu kira-kira Farhana, suara kamu putus-putus, Farhana. Iya, putus-putus. Lanjut dulu deh, ntar sambil nunggu Farhana. Tuh sama dia malah diem. Oke. Paling kalian bikin-bikin kayak gitu aja. Pertama, heading 1, heading 2, terus penulisan paragraf kalian udah ngerti ya. Tadi udah aku jelasin juga. Nah, setelah udah, kalian artikelnya udah selesai. Nah, tadi ini Arkan, nih masukin Bay. yang kayak, oh ya, Arkan. Kenapa Arkan di Wix? Untuk yang di Wix sama sekali nggak ada sih, Kak, untuk heading atau paragraf 1 atau 2. Boleh tolong di ini nggak? Boleh share screen aja sekalian nggak, Arkan? Mungkin. Oh, habis ini deh. Aku mau jelasin yang sampai tuntas dulu ini. Nanti kalau misalnya untuk masing-masing CMS-nya nanti kalian boleh share screen aja, mungkin perwakilan ya. Yang pakai Blogspot kayak gimana, yang pakai Wix kayak gimana, kayak gitu ya. Mungkin nanti yang pakai Wix bisa diwakilin sama Arkan buat share screen. Jadi nanti bisa diikutin sama teman-teman. Nah, kalau di WordPress itu ada tools-nya kayak gini namanya Yoast SEO.
Nah, ini kita bisa taruhnya itu yang tadi meta title sama meta description itu ada di sini. Nah, ini SEO title, kita bikinnya kayak gimana, meta description-nya kayak gimana. Gitu. Ini kalian tinggal tulis aja di sini misalnya, ya udah nih cara bayar pajak online dengan e-billing, udah cukup. Nah, kalau misalnya pakai WordPress dan pakai tools ini itu ada kayak apa ya, semacam tolak ukurnya gitulah, semakin hijau semakin bagus. Nah, ini kan hijau, berarti istilahnya panjangnya itu udah pas kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya tools ini, makanya tadi aku saranin kalian buat buka SEO Movo. Ini kalian bisa ngeliat sendiri nanti. Nah, ini kan maksimal kan 70 dan ini maksimal 156. Cuman sesuai dengan algoritma Google yang sekarang, update yang sekarang, ini tuh dari 50 sampai 60 aja bagusnya. Dan ini cuma 137. Kayak gitu ya. Jadi kalian kira-kira sendiri aja. Contoh tentang cara bayar pajak online gitu ya. Online yang mudah dan aman gitu. Nah, ini pokoknya kalian akalin aja kayak ini tips dan cara. Nah, ini kan udah 52, berarti udah bagus gitu. Terus baik kalau mau lihat tadi yang mau lihat yang kamu tadi kan kalau di WordPress kan ada yang hijau, orange, itu gimana lihatnya? Kalau dipakai apa SEO Movo ya tadi apa sih? Iya. Misalnya kan kalau ada di, nggak tahu deh teman-teman ada nggak di Blogspot atau di Wix nih untuk lihat, untuk ngukur si SEO title atau meta description, ada nemuin nggak? Jadi sebenarnya kalau ini sih Mbak, ini sebenarnya tools buat tambahan aja sih gitu. Makanya kenapa tadi aku suruhnya ke SEO Movo, karena nggak semua platform itu punya ini. Jadi yang nggak punya, dia tolak ukurnya lewat sini juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini sebagai fitur tambahan aja sih sebenarnya gitu. Iya, Mbak, itu cara ngukurnya gimana? Kalau misalkan pengennya kan SEO-nya semaksimal mungkin ya. Kalaupun nggak ada fitur ini, tadi kan pakai SEO Movo. Kalau di sini kan yang kamu nih yang di WordPress kelihatan tuh tadi kamu sempat tunjukin kalau mau lebih bagus sampai dengan warnanya ganti jadi hijau gitu kan ya. Iya. Tadi kalau di SEO Movo ngeliatnya gimana, Bay? Cuman lihat ukur kalau angkanya di SEO doang. Movo cuman kita ngelihat ininya aja sih. Sesuai dengan apa yang kita pelajarin aja yang tadi aku bilang itu sih, Mbak. Cara mengoptimalkannya kurang lebih kayak gitu. Ada kata kuncinya di awal paragraf, ada kata kuncinya di akhir paragraf, ada di heading, ada di subheading. Itu bisa dibilang SEO-nya udah bagus kayak gitu sih. Cuman kalau pakai tools yang berbayar ini, kita cuma dikasih kayak semacam alat bantunya aja, alat pengingatnya aja sih sebenarnya. Cuman sebenarnya untuk memaksimalkan balik lagi ke diri kita sendiri sih, sesuai apa yang udah kita pelajarin juga. Tuh. Yang penting poin-poinnya itu aja sih. Kata kuncinya misalnya ada di awal-awal paragraf, terus ada di akhir paragraf, terus ada di judul, itu udah bagus kayak gitu. Gitu aja. Jadi buat teman-teman juga nggak usah terlalu terpaku sama tools gitu. Karena kan mungkin kalian masih belum berbayar ya untuk bikin domainnya gitu. Jadi dengan apa yang tadi aku udah sharing juga tuh bisa jadi acuan kalian aja untuk bikin artikel yang SEO friendly kayak gitu sih. Terus meta description ya udah ini kita tinggal tulis aja kayak biar menarik gimana sih, udah bagaimana sih cara bayar pajak online. Nah, pada artikel ini akan membahas beberapa manfaat, langkah dan cara-caranya, baca di sini. Udah gitu doang. Pokoknya kalian upayakan ini tadi nggak lebih dari 137 karakter. Kayak gitu sih teman-teman. Kalian bisa tulis di sini langsung tadi yang di SEO Movo gitu. Udah cara bayar pajak online. Gak tahu sih, Bay, kalau teman-teman mahasiswa ya, kalau saya dulu waktu nggak ngerti si meta description itu apa, saya pikir kalau di Google, kalau kita cari artikel misalnya tips makan sehat misal ya, saya kira tuh di bawahnya itu tuh yang tadi kan Bayu sempat nanya tuh di awal yang mana gitu kan ya, yang tulisnya ada yang biru, ada yang kecil-kecil di bawah. Kirain tuh itu part of artikel, Bay. Ternyata itu harus di-insert sendiri kan, terpisah ya? Iya, jadi emang sebenarnya meta description itu tadi bisa ada di dalam artikel itu juga sih, Mbak. Contoh biasanya kalau nggak ada tools kayak tadi nih,
mungkin kayak yang pakai Wix atau Blogspot ada harusnya. Yang pakai Wix mungkin nggak ada kolom ini ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada kolom ini, kalian bisa akalin kata-kata ini itu ada di awal paragraf. Jadi biasanya Google itu otomatis akan narik meta description itu dari awal paragraf ini. Ada Kak kalau di Wix? Oh, di Wix ada ya? Ada, tapi namanya itu post description. Ya, itu juga, itu bisa. Nah, itu tuh baiknya emang penting deh. Nggak tahu siapa aja sih nanti volunteer yang mau coba praktekin tadi, mulai dari yang Bayu bilang ya, ini kan dicicil nih sedikit-sedikit, mulai tadi dari yang heading-nya bentuknya gimana, terus tadi ternyata kan Tigi juga share, ternyata ada bentuknya ya, cuman penyebutannya aja kali ya, Bay, yang beda ya. Iya, gitunya aja sih. Cuman kurang lebih kalau udah ada description udah pasti itu sih. Oke. Nah, itu ya guys, nanti salah satu yang saya minta capture-annya tuh itu ya. Kan saya nggak bisa buka belakangnya blog kamu intinya. Nanti saya minta di-share tuh, misalnya tadi punya Tigi, tolong lampirin dong meta description-nya, saya mau lihat. Kamu masukin nggak, bener nggak masukin, lalu ada keywords-nya. Sebenarnya lebih sederhana aja sih, cuma lebih mempraktekkan tadi tips yang disampaikan oleh Bayu, supaya artikel kamu jadi SEO friendly. Nih, aku juga mau ngasih tips sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat, untuk contoh punyanya siapa nih? Ini. Nah, kalau misalnya ada artikel kayak gini, ini kan kalian mungkin bertanya-tanya ya, ini dia meta description-nya yang mana ya? Gitu. Nah, ini kalian kalau buka artikel kayak gini, kalian bisa klik kanan. Terus ini, yang view page search. Nah, dia akan ada kata-kata kayak gini. Nah, ini kalian cari description. Nah, ini tuh nanti dia akan keluar untuk meta description-nya dia yang mana. Nah, ini meta description-nya dia pakai nih. Description konten ini. Nah, ini meta description-nya dia. Gitu. Ini buat ngecek ininya sih. Kalau di istilahnya tuh di dalam bahasa codingnya tuh kurang lebih kayak gini. Gitu. Atau enggak ini dia terlalu ini sih. Contoh ya. Panjang ya? Panjang banget. Contoh di artikel yang ini deh, artikel aku nih. Ini kalian bisa di view page search. Nah, ini kan enak nih bacanya nih. Meta description kan ada. Meta description. Nah, ini yang aku... Oke. Ini meta description-nya. Nah, Bay, tapi ini kan kamu berarti bikin sendiri ya, Bay? Bukan ada kalimat yang di paragraf 1 kan sebenarnya ini si meta description kamu ya? Ini aku bikin sendiri, gitu. Nah, itu jadi gitu ya guys, sebisa mungkin sih kalau kalian punya kesempatan, emang tools yang kalian punya bisa kalian belajar untuk bikin meta description sendiri, dengan tadi Bayu udah sharing, ada keywords-nya, maksimal katanya berapa, saran saya sih bikin. Jadi kalian punya pengalaman tuh nanti. Ya mungkin siapa tahu nanti kerja disuruh bikin artikel gitu. Iya gitu. Gitu sih teman-teman. Terus aku mau apa lagi ya? Udah sih selesai. Sama tadi untuk yang ganti-ganti URL tadi udah aku kasih tahu ya, kalau misalnya di WordPress itu di sini. Bisa gantinya di sini. Kalau untuk Blogspot kayaknya di samping sini deh, di daerah sininya nih bisa ganti URL-nya. Baik, kalau URL tiba-tiba misalnya nih, kan sebenarnya dari si blognya otomatis udah ada ya URL-nya. Terus kita mau edit gitu kan ya, Bay? Itu sebenarnya kita edit seenak udel bisa gitu, Bay? Bisa Mbak. Bisa aja kan maksudnya? Bisa aja, ya. Cuman kalau kita ngomongin yang SEO friendly-nya, itu harus ada ini kata-kata cara bayar pajak online ini. Karena kan ini keyword harus yang ada ya di URL. Oke, itu guys dicatat ya. Gitu. Udah kali, Bay, tanya jawab kali. Tuh ada yang mau share apa kayak ini kali, ada yang mau praktek nyontohin ke Bayu kayak gini. Sekalian praktek mungkin. Sharing. Aku mau nanya deh, ini kebanyakan berarti pakainya Wix ya sama Blogspot tadi. Yang pakai WordPress nggak ada? Tadi sih di awal nanya nggak ada. Ya. Nggak ada ya? Ya udah. Mungkin ada yang mau share screen? Ya, bantuin guys. Kan nggak apa-apa, ini kan cuma nggak harus ada isinya.
yang Biar perwakilan ini. aja mungkin yang Ya, pakai. itu Aku mau siapa sih? buka boleh nggak Mbak? Nanda Mbak, tapi pakai Zomatica. Oh ya, oke, silakan Nanda. Nanda Blogspot ya tadi ya? Oke. Iya Mbak, Blogspot. Tapi belum ada isi artikelnya, nggak apa-apa Mbak. Tadi baru Iya, dibaca. nggak apa-apa. Ya, Mana ya? silakan. Biar yang lain Udah teman-temannya bisa lihat. Udah muncul belum Mbak? Udah. Oke. Nah, oke, benar. Nah, ini yang buat Coba. wisata Instagramable di Jakarta ini kamu judulnya ya? Iya, tadi aku pakai major heading. Nah, itu judulnya nggak usah itu, langsung di sini aja nih, yang di title, yang ada tulisan title tuh di atasnya. Oh, ini. Di atas. Ya, pindah ke situ aja. Nah, jadi di bawah itu nggak usah. Berarti di bawah langsung naskahnya gitu ya, Bay? Iya, Paling langsung mau naskahnya. masukin tadi heading 2 ya? Jakarta. Nah, di sini usahakan jangan langsung masuk ke subheading kayak gini. Kalian masukin kalimat pembukanya dulu gitu. Berarti paragraf biasa ya, Bay? Paragraf biasa dulu. Coba tulis apapun deh. Di atas buat ini nih, pembuka. Nanda. Itu yang wisata Instagramable di Jakartanya dihapus aja. Oh, ini. Oh. Ya, kan judulnya udah pindah ke atas. Lu apa kok? Kamu ada kopas nggak? Kopas apa gitu? Siapa namanya, Nanda? Biar asal ada aja dulu. Misal artikel, mau artikel apa juga. Terserah lah. Ya, boleh misalnya. Ya. Artikel kantornya Bayu gitu ya. Ya, Nah, udah, kayak oke. gitu. Terus udah selesai kan. Nah, cuman kalau ini kan dia masih masih mentah banget. Nah, terus kalian bisa tuh di enter, coba di enter lagi. Nah, itu langsung bisa kalian, itu tuh yang tadi yang normal itu kalian ganti-ganti deh. Itu buat heading. Itu jadiin di blok dipegang. Oke. Itu jadiin subheading atau jadiin heading, jadiin minor heading, itu bebas kayak gitu. Itu sebenarnya sama aja. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau masukin link di sini, contoh, ini virus corona bisa tolong bisa di-blok nggak? Jadi teman-teman yang pakai Blogspot biar tahu semua. Virus corona di-blok. Nah, itu di atasnya ada link kan. Nah, udah tinggal kalian paste aja di situ linknya, misalnya. Yang tadi deh, artikel yang tadi ya. Nah, itu di-copy. Ika, Udah paste. Apply langsung. Apply. Udah jadi gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau hapus, tinggal diklik lagi terus coronanya. Nah, itu remove. Bukan yang sebelahnya. Kanan. Nah, udah gitu doang. Gitu. Oke. Aman ya? Udah kan? Buat yang Meta description-nya? Yang meta description itu. Ah ya, itu di samping sini. Sini mana, Bay? Dia nggak tahu. Samping sini. Mau nunjuk-nunjuk doang dari tadi. Ya, di situ benar. Terus ke bawah ada yang option. Option, Anda. Terus ke bawah, kok nggak ada sih? Di label, coba di yang label situ. Atas. Wah, ada dah. Coba deh. Ini siapa tadi? Nanda ya? Nanda. Ke Blogspot-nya. Ini yang logo Blogspot-nya dipencet. Masuk ke setting-nya. Ke bawah. Nah, itu yang setting. Oke. Terus, nah, description itu dipencet deh. Enggak, bukan cancel. Itu profile deh, Bay. Itu balik lagi ke bawah. Di scroll ke bawah. Lagi. Lagi. Habis ya? Apa masih auto format? Bukan. Itu yang meta text, coba. Meta. Itu di. Harus nyalain dulu ya, Bay. Nyalain dulu, ya. Tadi balik masuk ke artikel lagi. Masuk lagi ke artikelnya. Di artikel kita di mana? Di post, yang di post.
Saya juga udah lupa bikinnya waktu kuliah dulu kayak kamu. Terus Source description ya, itu diklik. Nah itu masukin aja meta description di situ. Oke, gitu ya guys tuh. Gitu ya. Masukinnya lewat situ tuh. Cuman kalau di Blogspot ini dia nggak memungkinkan buat judul artikel sama judul meta title-nya itu beda gitu. Jadi judul artikel itu akan jadi meta Satu title ya? di sini. Jadi satu. Oke. Tapi meta description-nya bisa diinput ke situ ya, Bay? Bisa diinput. Oke, gitu ya guys. Nanti dilakukan itu ya. Nanti saya akan minta satu-satu tuh detail meta description-nya. Berarti sebenarnya saya jadi bisa cek juga ya, Bay. Tadi yang disuruh kamu yang apa, yang source-nya itu diklik kanan itu ya? Oke. Udah. Terus tadi poinnya apa lagi? Udah ya? Lagi udah sih sebenarnya. Oh iya, ada yang ini tadi aku skip. Cara masukin alt image. Tapi sebenarnya ini nggak harus di apa namanya? Nggak harus diterapin dulu sih. Nggak apa-apa, Cuman ini aku cuma mau kasih tahu aja. Oh ya udah, sekalian aja ya. Oke. Aku share screen lagi ya. Dulu ya. Udah kelihatan, teman-teman? Ya, udah baik. Nah, kalau misalnya di WordPress itu di sini kan kita bisa masukin image dan ini bisa kita klik. Nah, ini kan alt text yang tadi aku bilang itu kita tulis kayak gini. Cara bayar pajak secara online. Gitu. Baik, itu berarti kalau misalnya baru langsung udah ada tulisannya, misalnya kamu tadi udah bikin artikel ya, yang si cara bayar pajak itu. Terus kalau misalnya tadi deh kayak Nanda baru bikin artikel, itu alt text-nya langsung muncul berdasarkan judul nggak? Nggak. Ini diketik lagi, iya diketik. Diisi. Langsung isi kata kunci aja gitu. Ini kalau misalnya aslinya nggak ada ini nggak ada ini. Iya, bolong gitu sih. Jadi gitu doang. Berarti itu masukin judul ya? Apa? Itu masukin diisi apa, Bay? Alt text-nya? Kata kunci. Oh, Ini cara bayar pajak online. Udah gini aja. Gitu. Nah, kalau misalnya di WordPress itu masukinnya di alt text-nya yang di sini di title sama di description. Cuman yang penting di sininya doang sih. Yang di alt text-nya ini doang sih. Ini tambahan doang yang ini. Gitu aja, guys. Bay, itu tadi gambarnya gimana, Bay? Insert picture-nya. Oh, contoh gini. Remove ya. Ini kayak gini. Terus misalnya kita mau upload. Udah, tinggal masuk ke ini lagi. Contoh ini. Nah, ini kan kosong kan ininya. Alt text-nya. Udah tinggal tadi cara bayar pajak online. Udah gitu. Halo? Ya. Udah gitu sih, Mbak Reni. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain? Baik, itu berarti udah ke-insert gitu, Bay, kalau kayak gitu. Gue enggak deh. Maksudnya? Ini maksudnya kamu masukin image di tengah artikelnya kan? Atau gimana? Ini buat, kalau yang di sini ini buat yang paling atasnya, Mbak. Contoh ya, aku buka ini. Nah, ini. Oh, dia itu. paling atas. Ya, kalau misalnya yang di bawah-bawah ini, yang kayak gini, itu bisa di-insert lagi caranya. Kalau misalnya yang di WordPress, bawah. Contoh di sini kita masukin lagi ya. Mana deh, sini. Di-enter aja. Terus ini, ada add media kan di sini. Oh, ya. Nah, udah kita masukin lagi. Jadi, kalau misalnya di WordPress itu, kalau kalian udah pernah upload, itu akan masuk ke medianya dia gitu, udah masuk ke dalam WordPress-nya langsung. Jadi kalau misalnya udah pernah di-upload, kalian nggak usah upload ulang lagi, lihat di sininya dulu aja. Gitu. Terus kalian tinggal ganti aja ininya. Alt text-nya, udah gitu.
Selesai. Oke. Insert. Udah. Jadi ada Masuk lagi. gambarnya. Masuk. Kalau mau hapus, tinggal diklik gambarnya. Delete. Udah. Itu aja. Ya. Tadi ada yang mau nanya. Siapa yang mau nanya tadi? Saya Mbak Bian. Ya, Ya, Bian, silakan. boleh. Ini Kak mau yang Wix dong Kak dicobain karena Boleh. headingnya Jangan di-mute dong, Bian. lupa. Izin share screen ya, Mbak. Nggak boleh. Ya, boleh lah. Nah, kalau yang di Wix, kalau SEO-nya agak lumayan. Nah, itu kan ada kan. Ini ada, tapi Banyak yang ya. ya, yang headingnya itu tuh Kak nggak ada di sininya nih. Oke, coba di itu udah benar. Coba itu wisata masa pandemi COVID-19-nya diklik deh. Ya. Terus diklik kanan. Di bold dulu nggak? Di ini dulu nggak? Iya, di bold. Coba. Oh, dia nggak ada ya. Kalau di sampingnya itu fiturnya cuma itu aja. Yang setting itu apa? dibuka settingnya. Oke, bukan. Advanced. Bukan. Terus ya. Kenapa paling di sini sih. Itu kayaknya maksudnya ini di blog. Terus itu ada kayak pilihannya gitu sih, titel 1 atau titel 2 gitu. Di mana Oris? Si Oris atau mungkin itu dulu Coba kali? deh, ini yang ditanda tambah ini, boleh ditolong diklik nggak? Tambah. Terus itu bukan. Iya ke samping lagi. Dulu tulisannya, coba. Ini apa nih yang ini? Oh, ini buat nambahin ini. Baik, itu ada yang udah bisa cenah. Oh, udah. Mana. Gajah set screen, Mbak. Gajah set screen ya. Ya udah coba Orisa Coba. gitu. Serah deh, nggak coba. Coba. Silakan share screen. Orisa tuh. Udah belum, Mbak? Bentar, belum muncul. Belum. Ya, udah. Cus. Ini kan begini, Mbak. Nah, ini ada titel 1, kan ada satu ini di bawah, terus ada titel 2. Iya benar gitu. Oh, cuman gitu doang ya? Iya. Itu benar. Berarti kalau yang title 1 tuh berarti sama dengan itu ya, heading 1 ya? Iya. Heading 1 betul sih. Apa, Bay? Itu judul langsung ditulis gitu ya, Orisa pas pertama kamu. Misalkan ini kan heading. Terus itu di blog. Oh iya, itu ada itunya. Tapi nggak ada heading gitu. Oh, itu ada tadi yang pertama yang T ya? Oh, itu 1 ya? Ini T1. T2. Ini TT kan? Iya. Berarti kalau kayak gitu masukinnya yang di T2 aja. Oke, ya gitu. Tapi yang pertama tetap dikasih paragraf dulu, kan tadi Bay yang seperti kamu bilang. Ya, Orisa ya, yang tadi dicontohin ke Nanda tuh. Jadi abis judul, jangan langsung heading. Ya, oke, gitu ya. Bian, jawab nggak? Iya Mbak, bisa. Tadi udah nyobain juga. Mantul. Lagi nggak? Aman ya. Itu yang di Wix ada yang mau share lagi nggak kayak Nanda tadi? Meta description-nya, lalu apa tadi ya? Link-link dibuat di naskahnya. Ada yang mau coba guys? Yang di Wix? Oris, Bian, Arkan, Tigi tadi yang udah. Ada yang mau coba? Nah, apa Orisnya? Nggak dengar? Image tadi yang barusan. Add image, Yang ada link gitu. Apa sih yang add? Yang nge-link buat supaya bisa diklik ya. Link kan? Oh, bukan, Mbak. Yang tadi barusan banget. Oh, alt link. ALT link itu. Ya, kenapa? Yang di image itu, ini kalau di Wix itu kayaknya nggak ada deh. Yang tadi dimasukin itu yang apa sih katanya yang barusan. Oh ya, coba di ini share screen lagi deh. Coba ya. Kita coba ya. Yang alt image-nya yaitu. Terus gambarnya diklik yang tadi udah dimasukin itu.
Ini gambar yang udah ada aja. Yang udah ada aja. Oke. Itu terus terus bukan yang ini apa nih? Yang di samping setting itu apa? Yang kayak ada Ini yang di sebelah ya kiri. itu. Ya itu. Oh, Coba itu. edit image. Oh, dia langsung masuk ke ininya. Bukan berarti. Ini buat ngedit fotonya ya? Bayu. Ya, Itu Cika, kenapa? Kalau di Wix harus ini kan dia di add image-nya dulu, baru nanti ada yang kayak keluar alt text-nya gitu. Oh, tuh. Udah, terus. Gimana tuh, Cika? Coba di settingnya deh, kalau yang tadi yang gambar udah ada ini. Maaf. Kalau di setting cuma caption-nya doang, Kak, caption foto gitu. Oh, caption fotonya doang ya? Ya gimana, nggak apa-apa, kita kan Jadi sambil itu sharing aja. Yang tadi ada tambah gitu, tanda tambah gitu. Oh, Ya. harus di awal ya. Nah, Oke. yang itu ya. Add. Add image. Terus? Kalau misalkan udah ada medianya di situ, tinggal klik aja fotonya, nanti di sampingnya ada. Terus? Di situ sih Kak, biasanya di teks File info kali ya. Kalau bukan di bawahnya file info. Bukan. Gimana ini? Biasanya kok di situ. Oh, di action-nya kali, coba. Ini yang tanda titik-titik ini, apa itu? Nggak ada. Bukan. Itu cuma ada caption-nya doang ya? Di situ naruh buat caption-nya doang ya? Oke, coba kalau di gambarnya, itu yang ada titik-titiknya juga. Atas ya? Nggak ada. Oh, itu buat doang. Oh ya, itu yang di gambarnya itu yang di atas apa? Yang titik-titik itu? Yang di tengah. Yang gambar yang kecil itu. Kiri ada titik 3 di gambar unnamed itu. Di gambar ya. Yang punya kamu ya. Nggak ada juga. Berarti yang belum ketemu itu ya, Bay? Yang iya, belum ketemu. Masukin apa tadi, Oris? Yang alt itu alt kan text. sih? Iya, alt text-nya itu. Coba ntar Bayu kulik dulu ya, Bay. Terus kalau udah ketemu, kabarin. Kalau emang nggak ada ya berarti nggak apa-apa. Di Wix nggak pakai itu. Mungkin ada yang mau lanjutin lagi tadi di Wix. Apalagi sih tadi heading udah. Meta description ya? Yang belum justru. Bisa nggak, Riz? Meta description-nya. Oh, itu ya? Itu ya, Bay ya? Yang SEO setting itu? Mana? Itu tuh? Iya, itu Mbak. Oke, berarti itu masukin meta description di situ ya. Nah, kalau misalnya si Wix nih malah bagus nih, udah ada reviewnya. Iya, tuh yang di bawah preview on Google-nya ya. Iya. Oke. Apalagi, guys? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tadi apalagi sih? Yang link di naskah udah bisa, Aris? Bisa, Mbak. Oh, masukin URL langsung situ ya. Oke, itu langsung di copy ke situ aja kan ya, Orisa ya, di copy paste ya. Oke, berarti udah terjawab sih ya, Bay, harusnya ya. Yang Blogspot udah, yang Wix udah. Oke, yang Wix ini aku juga udah baca nih, udah dapat dari support-nya. Itu tinggal diklik image-nya, terus masuk ke setting. Lagi, Riz, lagi. Coba lagi, coba ya. Guys, emang kayak gini ngebosenin kalau nggak praktek ya. Jadi kalau emang kamu nggak sambil praktek,
Iya, bosen, berasa lama banget. Tapi kalau sambil praktek kan jadi ngulik. Ya, bye. Oke, itu ke image-nya, terus yang setting, yang Setting. tadi. Tuh alt text. Nah, itu alt text kan di situ. Nah, Udah ketemu ya. udah ketemu ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Bay, berarti artikel tuh sarannya 1000 kata, Bay? Bagusnya sih 1000 kata gitu. Bikin. Ya, itu berarti Bayu yang nyuruh ya, guys, bukan gue. Berarti ntar gue bilangnya syaratnya suruh 1000 kata. Tadinya sih saya maunya 500-600 kata aja. Berarti saya ganti sekarang jadi 1000 biar SEO friendly. 500 sampai 1000 nggak apa-apa sih, Mbak. Ya kan tadi bagusnya 1000 katanya. Siapa tahu. Oke, guys, ada yang mau ditanya lagi nggak ke Bayu? Yang Blogspot bisa nggak? Untuk yang alt text-nya tadi belum tuh yang Blogspot. Oh iya, Nanda. Atau yang lain deh, yang lain mungkin ada yang mau coba nggak? Kayaknya anak penulisan PR banyak yang pakai Blogspot ya? Ada yang mau coba, guys? Boleh, yang mau coba pakai Blogspot. Ayo, siapa aja deh yang mau coba pakai Blogspot, silakan. Ada nggak, guys? Buruan. Mumpung bisa praktek. Biar cepet kelar. Kalau yang udah kelamaan, ayo cepet. Udah pada capek kan tuh, sampai udah pada bikin foto pakai videonya kayak nyala gitu seolah-olah. Aduh, guys. Ini bener lu ya emang. Ayo, ada yang mau coba nggak? Yuk, yang pakai ini aja, yang pakai Blogspot aja. Yang Wix kan tadi udah ketemu. Iya, tadi siapa yang pakai Blogspot ya? Saya pakai Blogspot. Ya, silakan kalau ada yang mau share screen, boleh. Tapi siapa? JJ? Kamera belakang ini. Kenapa, J? Oh, oke. Kamu beda ininya. Oke, silakan. Vido udah belajar, diem-diem aja, Vido. Bisa, Bay, bisa. Gimana sih alt text-nya? Coba, Bay, itu ada yang mau coba iniin. Boleh. Waduh, ini agak susah nih. Dia pakai komputer terpisah. Kelihatan nggak, Bay? Nggak jelas itunya. Nah. J, kamu harus sering ngomong supaya kamu speaker view. Kalau nggak, ntar nggak kelihatan kecil-kecil. Ini Kak, di bawahnya jadi ada tulisan URL yang akan ditautkan. Itu bukan nggak? Ini pakai apa? Blogspot ya? Iya, Blogspot. Boleh tolong dari awal nggak? Dari yang image-nya dulu. Iya, ini image-nya. Terus di setting, itu ada setting-nya. Setting. Terus atas teks alternatif tuh. Teks. Oh iya, ini. Ya, itunya sama teks judulnya boleh diisi. Itu diisi kata kuncinya aja. Itu kamu tentang apa? Ini tentang menu keto diet. Iya, itu. Nah, itu ditulis aja di situ. Menu keto diet ditulis di mananya? Di judulnya. Alt itu ada 2 deh, Bay. di judul. Iya, nggak apa-apa. Oh, sama ya? Oh, yang tadi sama. kamu contohin itu ya, yang di WordPress ya? Iya. Yang paling penting sih di alternatif teksnya itu. Cuman buat tambahan nggak apa-apa yang di judulnya juga. Udah, Kak. Udah. Ini ukurannya apa ya? Ada. Itu kalian bisa sesuaiin sendiri sih. Itu apa sih, Bay? Yang besar. Bukan, ininya, gambarnya. Coba diganti yang besar deh. Image. Ganti besarnya, oke. Udah. Langsung perbarui. Dia nanti akan gede sendiri gambar. Gitu. Itu kalian sesuaiin aja sama artikel kalian nanti. Bebas sih kalau ukuran itu. Kalian sebagusnya aja, kira-kira di mata ini kalian ukurannya. Itu cuma buat ukuran gambarnya. Tapi ngaruh nggak sih, Bay? Kan kalau biasanya kalau ada picture-nya tuh loadingnya lama. Yang kamu pernah bilang tuh, kalau dia page awalnya bukanya lama, orang jadi ini nggak sih? Iya. Kayak itu sih, jadi hunchback gitu. Usahain ukurannya itu jangan terlalu besar ya, jangan sampai bermega-mega gitu. Kalau bisa sekitar paling maksimal sih 100 kilobyte itu udah bagus sih. Oke. Kalau enggak kalian biasanya pakai ini. Aku sih biasanya pakai Photoshop sih, cuman gampangnya ada pakai Canva.
Nah, di Canva itu kalian bisa save picture as web, kalau nggak salah. Nah, itu ukurannya dia udah dikompres paling kecil. Oke. Itu biar mengantisipasi biar website kalian nanti walaupun ada gambarnya tapi nggak lemot gitu. Ya, ada lagi nggak guys yang mau ditanyakan? Udah pada ngantuk kayaknya, Bay. Aman ya. Pokoknya dari tadi penggunaan untuk research kata kuncinya pakai Ubersuggest udah pada bisa semua ya. Aman ya. Soalnya kan nanti kalian nulisnya berawal dari situ dulu tuh. Nah, nanti mungkin boleh dicantumin juga kali di tugasnya kira-kira kata kunci yang kalian cari itu search volume-nya berapa gitu. Ya, di-capture aja. Di-capture aja nggak apa-apa. Gitu. Berapapun nggak apa-apa sih gitu. Pokoknya sarannya sih jangan terlalu gede karena kalau terlalu besar juga kalian nanti untuk patch one-nya susah gitu. Ya berharap aja bisa patch one gitu. Itu ya guys, kemungkinan nanti tugas dari saya nggak akan minggu depan sih. Kalian kan sekarang yang penulisan PR sama manajemen hubungan media udah punya deadline nih yang untuk minggu depan. Senin, Selasa ada kelas itu kan ada deadline. Saya akan bikin brief tugas tentang artikel ini, tapi untuk dikumpulkan 2 minggu lagi, guys. Jadi kalian siap-siap aja. Nah, nanti saya udah upload tugasnya mungkin pas kelas minggu depan kan hari Senin dan hari Selasa tuh. Nah, itu saya udah kasih tahu detail untuk kelas minggu selanjutnya. Pasti tugasnya tentang artikel. Nah, gambarannya guys yang tadi misalnya kalian Ubersuggest itu cari keywords apa aja yang kalian bandingkan, lalu tadi mungkin kan Bayus juga udah nyampein tuh volumenya berapa sehingga kalian menentukan oh pakainya keywords yang ini nih. Terus paling itu tadi ya meta description, terus yang alt text kayak gitu-gitu saya minta di capture kali ya, walaupun sebenarnya tadi meta description saya bisa buka sih, tapi saya pengen hal-hal yang penting itu bisa kelihatan. Baik, berarti kalau untuk link yang internal link yang tadi kamu bilang, kalau dia baru artikel pertama, berarti belum bisa nge-link ke internal dong? Iya, nggak usah. Atau bisa? Kalau nggak di link ke artikel itu sendiri aja. Oke, misalnya tadi deh si Jessica tentang keto diet gitu. Di dalam naskahnya dia ada kata-kata keto diet, berarti itu di link buat ke artikel itu lagi bisa ya? Bisa. Kayak gitu aja. Gitu aja guys. Jadi nanti untuk kalian, ini kan sebenarnya supaya kalian belajar aja. Karena kan saya juga di mata kuliah ini nggak akan nyuruh kalian bikin 100 artikel kan. Jadi ya untuk maksimalin sama ngerti tools-nya aja. Bisa pakai lebih ke situ sih. Sama ada Google Trend lagi sih yang kalau mau kalian bisa pakai gitu. Kalau selain si Ubersuggest. Apa mau aku coba kasih tahu sedikit? Bentar sih teman-teman. Tunggu ya. Pakai itu aja lagi Bay. Tadi misalnya tempat wisata di Jakarta gitu. Perbandingannya kalau di si Ubersuggest seperti apa, di Google Trend seperti apa. Oke. Aku share screen dulu sedikit. Ini kemana sih ini? Oke. Nah, ini kalian kalau misalnya mau pakai, udah kelihatan teman-teman? Ini kalian bisa aja Google Trend. Nah, ini nanti kalian diarahin ke sini. Kalian buka. Nah, kalau Google Trend itu dia bisa ngelihat tren hari ini tuh apa, terus tren kemarin tuh apa. Ini gampang sih caranya, cuman ada yang di sini. Terus masuk ke trending search ini. Nah, sekarang misalnya kemarin nih tanggal 18 November, itu kemarin apa aja nih yang lagi trending? Ini ada di sini. Kebanyakan tentang NBA, tentang ini, segala macam. Nah, ini bisa kita ganti juga. Jadi Indonesia contoh ya. Indonesia. Nah, ini hari ini nih. 19 November. Yang gede pencariannya tentang ada BMKG, ada tentang Belgia versus Denmark. Ini ada Mama Dede. Kayak gitu-gitu ya. Bay, walaupun tetap nggak bisa dipaksain ya. Kenapa? Walaupun si kata-kata ini juga nggak bisa, walaupun trending nggak bisa, kalau nggak cocok sama naskah kita kan juga nggak bisa dipaksain ya, Bay ya. Iya. Buat referensi aja. Buat misalnya referensi aja. Tadi si Jessica mau bikin
artikel tentang keto diet, kan pusing juga kalau harus kaitin sama mamah dedeh gitu kan misalnya kan. Iya, Jadi supaya nggak dipaksain. Ini buat ini aja sih referensi. Jadi kalau misalnya kalian mau bingung, kalian boleh lihatnya tuh di trending Google aja gitu. Di explore juga bisa di sini. Contoh tentang apa ya? Nih ya. Misalnya nih kalian bingung nih. Kalian mau bikin tempat wisata di Jakarta sama di Bandung. Kira-kira enakan yang mana ya gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oh, ternyata yang Bandung itu lebih banyak orang yang mau lihat tempat wisata di Bandung. Sedangkan kalau Jakarta cuma segini nih. Ya udah, aku bikin yang ini aja, itu juga bisa. Ini buat comparison-nya juga bisa. Gitu. Ya, tadi kayak Agnes ya, Bay ya. Misalnya skincare remaja sama skincare murah ya kan. Misalnya mau dibandingin ya. Dibandingin bisa. Udah gitu aja sih teman-teman. Paling kalau buat di Google Trend, paling kalian pakainya yang explore sama yang trending search aja. Oke guys, sebelum selesai ada yang mau ditanya lagi nggak ke Bayu? Silakan guys, sambil saya azan, kamu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau udah nggak ada kali supaya bisa istirahat, Bayu juga takutnya nanti ada kerjaan lagi selanjutnya. Kalau gitu berarti nanti ditunggu aja ya tugas selanjutnya dari saya. Saya akan kasih brief detail tugasnya di kolabor minggu depan. Gitu ya guys ya. Mungkin sebelum berakhir tolong diterangin mukanya. Kalau nyalain kan udah. Terus yang jidatnya doang mungkin diliatin. Saya mau foto-foto dulu semuanya. Ada 4 page nih, ya kan kamu nggak tahu ada di mana. Pokoknya setiap 1, 2, 3 ketawa. 1, 2, 3 ketawa gitu ya. Oke guys, kita foto dulu ya. Nyalain videonya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo guys, dinyalain videonya, udah foto juga ini. Masih aja mati. Selanjutnya, 1, 2, 3. Page terakhir. Ntar saya tunggu, masih ada yang loading layarnya. Oke, page terakhir. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Ini memang di luar jadwal kelas Zoom saya yang saya jadwalkan di awal ya, tapi harapan saya besar pelatihan ini bisa mendatangkan manfaat buat kalian, terutama hal-hal teknis yang mungkin tadi Bayu lebih bisa jelasin dibandingin saya, dan Bayu mungkin lebih berpengalaman di bidang ini. Gitu ya guys ya. Oke, Bayu sekali lagi terima kasih banyak. Oh ya Bay, mungkin terakhir Bay ada pesan-pesan buat semua junior-juniornya, silakan Bay. Terima kasih buat semuanya yang udah mau join di kelas ini. Terus semoga yang tadi udah kita sharing bareng-bareng ada bermanfaat lah buat kalian. Apalagi buat kalian yang nanti emang mau kerja di media mungkin. Apalagi di media online, karena sekarang kalau misalnya di media online, kemampuan kalian buat tulis artikel yang SEO friendly itu juga jadi salah satu tolak ukur juga. Jadi buat kalian ya semangat aja. Karena kalau misalnya di SEO itu sebenarnya banyak hal-hal teknikal lainnya. Cuman seenggaknya pesannya sih nulisnya dulu harus dibenerin sih. Karena nanti kalian juga akan berhubungan sama editorial, akan berhubungan sama pemret segala macam. Jadi kalau bisa dari sekarang coba deh dari EYD-nya dulu sih yang penting. Apalagi buat media. Coba EYD-nya mana huruf gede, huruf kecil dan segala macam. Terus dari artikel kalian juga harus biasa-biasa nulis sih. Kayak gitu aja sih Mbak Reni, paling harus bisa nulis dan ngerti EYD paling. Baik, kalau PR emang nggak perlu, Bay, SEO dan belajar bikin artikel, Bay? Oh, perlu banget. Perlu juga buat yang apalagi buat PR ya, karena kalau pengalaman di kantor aku yang sekarang ini, aku sekarang bekerja sama langsung sama PR, sama content writer-nya.
Jadi beliau juga disuruh untuk belajar bikin artikel yang SEO friendly gitu. Jadi buat orang PR juga penting banget sih buat ngerti tentang bagaimana cara bikin artikel, terutama di media online ya, kayak gitu. Oke, makasih sekali lagi Bayu. Saya sama Bayu sebelumnya udah tapping buat video YouTube. Semuanya tentang SEO. Mungkin teman-teman yang mau memperdalam dan tahu detail selain hanya bikin artikel ini ya tentang SEO, nanti minggu depan saya share juga link video YouTube diskusi saya sama Bayu terkait dengan bidang kerja SEO sama step-step yang dikerjain Bayu selama ini di kantor tuh seperti apa. Gitu ya guys ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bayu dan semua mahasiswa yang sudah ikut kelas ini. Selamat sore. Terima kasih Mbak Bayu. Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Reni, makasih Kak Bayu. Ya, sama-sama. Makasih semua. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Reni, makasih Kak Bayu. Ya, Krisna, sama-sama. Ya, sama-sama. Thank you. Bareng kan, Bay, lagi azan. Oke, kalau sudah selesai, yang lain boleh meninggalkan forum ini. Ini yang nggak nyalain video, jadi nggak tahu deh nih kalau udahan. Oke, sudah boleh meninggalkan Zoom meeting ini, kecuali Bayu dan Asya mungkin.